Baik, apa yang Tuhan katakan di tempat ini, pesan-pesan yang sangat penting bagi kita semua. Bukan kehendak kita untuk dilahirkan. Sekali lagi, Tuhan punya agenda dalam hidup ini. Hidup ini mutlak karena Tuhan berdaulat atas hidup kita. Bukan kemampuan kita, bukan kehebatan kita, tetapi karena Roh yang ada dalam hidup kita. Sekali lagi, bukan maunya kita untuk lahir. Tuhan yang melahirkan kita. Bukan kehendak kita ada di muka bumi. Tuhan yang menghendaki kita lahir di muka bumi. Bahkan bukan kita yang memilih Tuhan. Tuhan yang memilih kita untuk menjadi umat perjanjian. Jadi kita harus mengerti bahwa Tuhan punya ketetapan dalam hidup ini. Sekali lagi, Tuhan selalu menetapkan, tetapi manusia yang menentukan. Tuhan menetapkan Adam dan Hawa untuk ada di Taman Eden, tetapi Adam dan Hawa yang menentukan untuk dia ada di sana. Hawa memilih untuk hidup berdasarkan keinginan, bukan apa yang Tuhan tetapkan. Bangsa Israel ditetapkan oleh Tuhan untuk bebas dari perbudakan, untuk masuk ke dalam perjanjian. Tuhan punya ketetapan, tetapi tidak semua orang Israel masuk ke dalam perjanjian karena manusia menentukan. Pastikan bahwa kau punya ketetapan dalam hidupmu untuk menjadi seperti yang Tuhan tetapkan. Hidup ini selalu ajaib. Amin. Sekali lagi, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Dan semua orang ada dalam ketetapannya Tuhan. Karena tidak semua orang mau menerima apa yang Tuhan tetapkan. Manusia punya pilihan. Belajar untuk memilih apa yang benar. Daniel punya pilihan. Daniel memilih menetapkan hatinya untuk menguduskan hidupnya, tidak tercemar. Meskipun dia ada di Babel, Daniel tidak terpengaruh dengan Babel. Hidupnya berbeda karena dia punya ketetapan dalam hatinya untuk hidup seperti yang Tuhan tetapkan. Ini pilihan. Daniel memilih untuk tidak makan makanan raja. Dia menguduskan hidupnya, dan Tuhan mengkaruniakan dia kepandaian, kecerdasan 10 kali lipat di atas rata-rata manusia Babel. Tuhan pun akan berperkara di tempat ini untuk mengaruniakan dalam hidupmu suatu kau punya ketetapan untuk menghidupi apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Jangan seperti Adam dan Hawa. Tuhan sudah menetapkan dia untuk tinggal di Taman Eden, tetapi mereka punya pilihan lain. Itu sebabnya mereka tidak menjadi seperti yang Tuhan tetapkan. Hari ini kedaulatan Tuhan itu nyata bagi orang percaya. Amen. Kalau kau punya hati seperti Daud, punya ketetapan untuk tinggal di dalam kehendak Tuhan, untuk menjadi seperti yang Tuhan kehendaki, hidup ini selalu ajaib. Karena Tuhan berdaulat untuk orang-orang demikian. Contohnya Sadrak, Mesak, Abednego. Dia menetapkan hatinya untuk takut kepada Tuhan, tidak takut kepada raja. Meskipun raja berang, raja marah untuk memanaskan api 10 kali lipat untuk membunuh mereka. Mereka diintimidasi, tapi mereka tidak takut karena mereka percaya kedaulatan Tuhan. Oh, Tuhan berdaulat atas nyawa umat pilihannya. Amin. Engkau punya ketetapan hati seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Dia memilih untuk menolak raja, tidak takut. Dia lebih takut pada Tuhan daripada pada manusia. Karena ketetapan hatinya. Saudara lihat kekuatan Tuhan nyata dalam kehidupan Sadrak, Mesak, Abednego. Api tidak bisa membakar manusia. Halo? Apakah mau mengalami seperti ini? Bahwa Tuhan nyata, Tuhan berdaulat. Daud mengerti
mengerti. Daud itu mengerti. Hidup ini karena Tuhan semata-mata. Sewaktu Tuhan berbicara kepada Samuel, pergi ke rumah Isai, urapi hambaku yang akan menggantikan Saul. Daud tidak masuk ke rumah. Daud tidak ada di rumah ibu bapaknya. Daud disingkirkan. Manusia menutup pintunya. Gak ada Daud di situ. Yang ada kakaknya Eliab dan yang lain-lain. Daud tidak mungkin bisa jadi raja. Sudah ditolak oleh keluarganya. Ditutup pintu. Daud mengerti kalau dia bisa jadi raja, itu karena kedaulatan Tuhan. Daud mengerti hidup ini karena Tuhan yang beracara, bukan manusia. Itu sebabnya Daud memiliki kehidupan yang berbeda. Karena Daud memahami. Karena Daud memahami dan mengerti sungguh-sungguh, nggak mungkin dia menjadi raja kalau bukan Tuhan yang mengatakan. Dan Samuel tanya kepada Isai, apakah anakmu cuma ini aja? Masih ada satu lagi. Karena Tuhan sudah berfirman pada Samuel, manusia melihat rupa, Tuhan lihat hati. Tuhan menolak semuanya, tapi Tuhan melihat hatinya Daud. Anak ini berbeda. Panggil Daud. Itu Daud datang, diurapi langsung. Tuhan yang berdaulat atas Daud. Dan Daud mengerti. Makanya Daud mengatakan, jangan ambil rohmu daripadaku Tuhan. Celaka manusia kalau Tuhan tidak beracara. Halo. Pastikan Tuhan punya acara dalam hidup ini. Contoh Samson. Samson diurapi Tuhan luar biasa. Semua orang Filistin tahu kalau Samson bisa membunuh banyak orang. Kuat sekali tenaganya, gak bisa diikat. Tetapi begitu roh Allah meninggalkan Samson, sudah lihat apa yang terjadi? Samson menjadi lelawak. Betul? Hakim-Hakim 16 ayat 25, sekarang baca. Hakim-Hakim 16 ayat 25. Apa yang dikatakan di situ? Sewaktu roh Allah tidak ada dalam kehidupan Samson, Samson menjadi pelawak. Kalau bahasa Inggrisnya jelas di situ. Dikatakan apa? Sebagai entertain, penghibur. Ya, hidupnya tidak ada kuasa. Kekristenan, kalau nggak ada roh Allah yang hidup dalam hidupnya, hidup ini hanya entertainment, untuk menghibur saja. Engkau butuh kuasa dari surga, butuh kedaulatan Tuhan nyata dalam hidup. Kalau Tuhan itu nyata, hidup ini sangat ajaib. Kita butuh Tuhan, butuh roh Allah. Ini sebabnya jangan dukakan Roh Kudus di akhir zaman ini. Banyak orang Kristen mendukakan Roh Kudus. Mereka hidup untuk kehendaknya sendiri, bukan untuk apa yang Tuhan mau. Asal saja engkau punya pilihan yang tepat, seperti Daniel punya ketetapan hati untuk menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Hidup ini selalu ajaib, karena pertolongan datang dari surga, bukan dari manusia. Karena Tuhan berjalan atas hidupmu, dan Tuhan punya agenda dalam hidupmu. Itu sebabnya hidup ini selalu mengalami breakthrough. Hidup ini selalu mengalami keajaiban demi keajaiban. Hidup ini nyata, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan ada mustahil bagi orang percaya. Sudah siap melakukan dan mengalami. Bagi orang percaya, hidup ini selalu mengalami mujizat. Karena Tuhan yang beracara, bukan manusia.
Karena Tuhan itu berdaulat atas kehidupan orang-orang pilihannya. Kedaulatan Tuhan itu hanya dinyatakan untuk orang-orang pilihan. Gak semua orang mengalami kedaulatan Tuhan. Lihat bangsa Israel, bangsa yang dipilih Tuhan. Tuhan berdaulat untuk Israel. Mustahil Israel bisa diselamatkan, tapi karena Tuhan yang berdaulat, kedaulatannya dinyatakan kepada Israel, umat pilihannya. Dan umat ini selalu mengalami pertolongan dari surga. Di padang gurun ada makanan, Tuhan kami kasih mana dari surga. Gak ada air, gunung batu diketok keluar air. Kalau siang panas sekali, Tuhan kasih duduk awan. Kalau malam dingin sekali, Tuhan kasih tiang api. Luar biasa, Tuhan nyata. Kedaulatan Tuhan itu nyata untuk orang-orang yang dipilih Tuhan. Tetapi tidak semua orang yang dipilih bisa terpilih. Sekali lagi, Tuhan punya ketetapan, Tuhan punya kehendak. Betul? Tetapi manusia yang menentukan apakah engkau menjadi seperti yang Tuhan mau atau tidak. Pilihan di tangan kita. Ketetapan Tuhan hidupmu ajaib. Ketetapan Tuhan kau diberkati. Ketetapan Tuhan kau berkelimpahan. Ketetapan Tuhan kau makmur. Ketetapan Tuhan kau menjadi terang dunia, menjadi garam dunia. Hidupmu berprestasi, berarti, dan banyak orang akan diubahkan oleh hidupmu. Tapi gak semua orang bisa menjadi seperti yang Tuhan mau. Pilihan di tangan kita. Ketetapan Tuhan kau menjadi kepala bukan ekor. Ketetapan Tuhan kau naik dan pernah turun. Ketetapan Tuhan kau mengalami breakthrough, terobosan demi terobosan. Ketetapan Tuhan kau selalu menjadi pemenang, lebih dari pemenang. Ketetapan Tuhan bahwa kau selalu mengalami sukacita, damai sejahtera, karena penyertaan Tuhan nyata bagimu. Tapi gak semua Kristen mengalami itu. Ini sudah ada di sana. Tuhan mencari orang yang bersungguh hati untuk menyatakan kedaulatan. Kedaulatan Tuhan itu nyata bagi orang percaya. Karena bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Dan Tuhan mau engkau ada di sana, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Pastikan ambil posisi yang benar untuk menetapkan hati, meneguhkan hati, seperti Daniel punya ketetapan bahwa hidupnya hanya untuk berkenan kepada Tuhan, supaya menjadi seperti yang Tuhan tetapkan. Engkau pasti menjadi seperti yang kau tetapkan kalau kau punya ketetapan hati. Kalau kau sudah menentukan hati, hidup ini berbeda. Karena Tuhan mencari orang yang bersungguh hati. Kalau Tuhan menemukan orang ini, ajaib. Orang ini menjadi ajaib. Karena Tuhan melimpahkan kekuatan kepada mereka yang bersungguh hati. Kekuatan Tuhan dinyatakan. Engkau menjadi tanda-tanda ajaib. Kuasa Tuhan nyata bagi orang-orang demikian. Siap dipakai Tuhan, siap mengalami kemuliaan Tuhan, siap mengalami kelimpahan dari surga, siap dikejar berkat, siap menjadi berkat. Bahwa keturunan Abraham, orang yang diberkati, orang yang dikejar berkat, dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nggak semua orang bisa menerima. Yang menerima karena punya ketetapan hati. Lihat Daniel, punya ketetapan hati. Dia menerima anugerah dari surga, dikaruniai kecerdasan, kepandaian, dan perkenanan. Raja suka dengan dia. Orang yang dikaruniai Tuhan bisa menyingkapkan rahasia-rahasia. Dipakai Tuhan dengan ajaib. Raja bermimpi, hanya Daniel yang bisa menyingkapkan semua. Tuhan mau hidup ini selalu mengalami kemuliaan Tuhan. Tuhan itu berdaulat, tapi Tuhan tidak bisa memerintah di muka bumi. Itu Tuhan berbicara. Serigala punya lihat, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak ada tempat untuk letak kepalanya, untuk memimpin, untuk memerintah di muka bumi. Pastikan ada Tuhan berdaulat dalam hidup. Pemerintahan Tuhan nyata dalam hidup. Hidupmu selalu ajaib. Akhir zaman butuh orang-orang yang punya komitmen, yang punya kesadaran, yang punya pemahaman, yang punya keputusan.
seperti Daniel memutuskan. Ada ketetapan dalam hati untuk tidak kompromi, untuk teguh di dalam firman Tuhan. Tuhan mencari orang seperti ini. Suatu engkau punya hati demikian, lihat bahwa pertolongan selalu datang dari surga. Jangan takut, karena ada banyak mujizat akan terjadi. Ada banyak kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan Tuhan saat ini sedang mencari terus untuk persiapan tahun yang akan datang. Tahun di mana manusia akan mengalami banyak kesulitan, kesusahan. Tetapi anak-anak Tuhan akan menjadi bintang seperti bintang-bintang di langit yang menerangi kegelapan. Ini persiapan. Tahun ini memang tahun kelimpahan, beda dengan tahun depan. Sekali lagi, tahun ini penuh dengan keajaiban. Ini Yobel besar. Tahun ini penuh dengan keajaiban. Ada hal ajaib akan surah alam. Ini baru awal tahun, Januari, Februari, Maret baru masuk sampai Desember. Masih nyata ketentuan di tempat itu. Banyak sekali mujizat akan terjadi. Engkau akan mendengar berita-berita yang tak masuk akal. Karena Tuhan mengatakan apa yang tidak pernah kau lihat oleh matamu, yang tidak ada di hatimu, yang tidak pernah kau dengar, itu yang Tuhan sediakan kepada mereka yang mengasihi Dia. Kalau kau mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, dan ada mustahil untuk orang percaya. Tuhan itu berdaulat untuk membuat firman-Nya terjadi. Kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Kekayaan orang-orang fasik dikumpulkan untuk diberikan pada orang-orang benar. Ini terjadi tahun ini. Engkau akan melihat bahwa ada kekayaan orang fasik akan melimpah dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan mengkaruniakan favor dalam kehidupan anak Tuhan. Anak Tuhan akan memerintah di muka bumi. Karena tahun yang akan datang ini tahun di mana kita akan mengalami banyak kesusahan. Tapi tahun ini mengalami banyak kelimpahan. Dan Tuhan persiapkan sejak saat ini. Kelimpahan akan datang untuk anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh hidup untuk menjadi seperti yang Tuhan mau. Karena Tuhan berdaulat untuk menyatakan kedaulatannya. Tuhan mencari orang-orang yang saat ini supaya kau dilimpahi berkat dari surga dicurahkan, dan kau akan memerintah di muka bumi. Karena sebelum akhir zaman tiba, sebelum rapture datang, Tuhan mau bahwa engkau memerintah di muka bumi ini. Ada 7 gunung yang kau perintahkan, yang akan kuasai. Saudara tahu 7 gunung itu apa aja? Yang pertama, government, pemerintah. Saudara lihat anak Tuhan memerintah di muka bumi. Hanya orang benar yang akan menguasai bumi ini. Orang fasik akan binasa. Tuhan sedang mempersiapkan dari pemerintahan. Yang kedua, marketplace. Kita akan menguasai marketplace. Karena kalau sudah masang chip 66, susah untuk bertransaksi itu apa saja, nggak bisa. Tuhan persiapkan hamba-hamba yang punya hati untuk merespon panggilan Tuhan, untuk ketetapan Tuhan terjadi di muka bumi. Dan tidak semua orang menerima mandat dari surga, karena Tuhan tahu hati manusia. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Pastikan hartamu ada di surga, hatimu di surga. Tuhanku yang ada di bumi. Dan Tuhan mencari orang demikian. Setelah marketplace, Tuhan mau ada gunung lain lagi yang dikuasai, yaitu apa? Pemerintahan, marketplace, pendidikan. Tuhan mau pendidikan. Manusia diubah, pola pikirnya diubah, paradigmanya diubah, sehingga hidupnya benar-benar takut akan Tuhan. Kalau engkau hanya tahu, nggak akan dilakukan. Manusia tahu firman akan melakukan firman. Percaya saya. Ada banyak orang keluar masuk gereja, tahu firman Tuhan, belum tentu jadi pelaku firman. Halo? Nggak mungkin bisa menjadi pelaku firman dengan hanya tahu saja. Hidup harus berubah. Manusia hanya mau melakukan apa yang menjadi kesukaan. Kalau nggak suka akan dilakukan. Dipaksa juga nggak mau. Bagaimana engkau menikmati firman
Sehingga firman menjadi kesukaan dalam hidupmu. Sehingga engkau menjadi pelaku firman, bukan terpaksa. Dengan senang hati untuk melakukannya, karena engkau memang rindu untuk melakukan itu. Menjadi kesukaan dalam hidup, bukan jadi pengetahuan. Yeremia 15 ayat 16. Silakan baca. Yeremia 15 ayat 16. Pastikan bahwa firman itu menjadi kesukaan, menjadi kegiraan dalam hidup ini, menjadi kenikmatan hidup, sehingga hidup ini tidak bisa tidak hanya untuk melakukan firman. Karena sudah menjadi kenikmatan, bisa lepas. Udah kecanduan, bagaimana lagi bisa lepas? Gak mungkin. Orang yang kecanduan itu pasti melakukannya, nggak bisa lepas kan? Sulit. Pastikan bahwa engkau menikmati indahnya hidup dalam firman. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya, menjadi kenikmatan bukan pengetahuan. Banyak orang Kristen tahu firman sebagai pengetahuan. Itu sebabnya mereka sekalipun tahu tidak dilakukan. Tapi kalau kenikmatan beda. Saudara melakukan itu dengan senang hati. Halo? Adam dan Hawa tahu firman? Gak boleh makan buah pohon pengetahuan, kalau kau makan pasti mati. Dia gak nikmati itu. Dia menikmati yang menjadi kesukaan hati. Iblis menawarkan, enggak, kamu gak mati, akan menjadi seperti Allah. Hawa melihat sedap kelihatannya, wah, menjadi kenikmatan daging, enak kamu makan. Padahal dia tahu firman, gak dilakukan. Dia petik, makan. Manusia bertindak bukan karena tahu. Manusia bertindak karena keinginannya kuat sekali. Yudas tahu persis, gak boleh menjual Yesus, tapi karena keinginannya kuat sekali, pengen cepat kaya, jual Yesus. Akibatnya saudara, kalau manusia tahu konsekuensinya, pasti gak mau melakukan. Makanya butuh pendidikan. Harus pintar ini, jangan bodoh. Iblis itu menipu orang bodoh. Orang pintar ya seperti itu. Halo? Orang bodoh kan menipu, karena nggak tahu. Kalau pintar nggak, pendidikan penting di mata Tuhan. Baik Tuhan ajar, jadikanlah semua bangsa belajar, supaya pandai. Kita harus kuasai di sini. Ada orang-orang yang terjun dalam pendidikan. Untuk menguasai gunung pendidikan ini nggak gampang. Kita mengajar anak dari masa kecil, pendidikan usia ini, bentuk karakter, untuk sakti, untuk taat, belajar untuk merespek, merespon, belajar untuk mengasihi, belajar untuk tertib, hidup benar. Dari kecil dilatih. Dan saya percaya Tuhan akan siapkan orang-orang yang punya hati peduli untuk mendidik, untuk membuat perubahan bagi kemuliaan Tuhan. Kalau lawatan sudah terjadi, Indonesia akan mengalami transformasi besar-besaran. Ya, pemerintah sudah ada orang-orang yang pakai Tuhan, yang punya hati nurani, yang murni, tidak koruptor, punya hati takut akan Tuhan, yang membela kebenaran. Tuhan sudah pakai orang-orang, sudah kelihatan. Oke, marketplace kita akan kuasai. Jangan takut. Soal Tuhan berkati saudara, punya visi dari surga. Kembangkan, jadi besar, berpengaruh, berarti, dan menguasai dunia. Kita akan lihat itu nanti, dan kemampuan kita. Kita nggak punya apa-apa. Tuhan punya agenda hukuman. Kalau Tuhan nggak pilih, tenang saja, pasti terjadi. Halo, nikmati saja, mengalir bersama Roh Kudus. Yang ketiga apa? Pendidikan. Ya, pendidikan ini penting. Yang keempat, keluarga. Keluarga dipulihkan. Karena melalui keluarga ini akan menjadi kesaksian. Bagaimana masyarakat diubahkan melalui keluarga. Masyarakat berubah, bangsa berubah. Satu kota berubah. Kota berubah, negara berubah. Halo. Amin. Keluarga harus dipulihkan.
fokus dengan bagaimana keluarga mengalami pemulihan. Tuhan beracara untuk keluarga. Selain keluarga, yang kelima, entertainment. Dunia menawarkan entertainment sehingga banyak sekali iblis bekerja di situ, termasuk LGBT, ya, transgender, bisex, homoseksual, lesbian. Kalau sudah dikuasai oleh Tuhan, berbeda cara. Hidup ini akan takut akan Tuhan. Tuhan akan beracara di situ. Ya, dunia entertainment, apalagi media. Banyak berita-berita nggak benar. Dan kalau anak Tuhan sudah ada duduk di situ, media untuk memuliakan Tuhan, untuk meninggikan Tuhan, sehingga banyak orang takut akan Tuhan. Oke? Apalagi? Udah berapa tadi? 6. Yang ketujuh apa? Ulang tadi. Pertama apa? Pemerintahan, marketplace, pendidikan, keluarga, entertainment, media. Satu lagi. Ingat nggak? Pernah baca bukunya kan? Pernah baca nggak? Itu lagi apa? Ya? Apa coba? Agama, gereja. Ini penting sekali. Gereja harus dipulihkan. Bukan kumpulan sosial. Gereja ini kumpulan pengikut Kristus, bukan pengikut Kristen. Yesus mengatakan ikutlah, bukan ikut Kristen. Pengikut Yesus. Banyak orang hanya hidup untuk beragama, bukan bertuhan. Harus dipulihkan. Ini saatnya gereja menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Karena banyak orang hanya beragama, mereka tetap saja hidupnya nggak benar, karena nggak bertuhan. Ini saya gereja bangkit, bahwa engkau beribadah karena engkau bertuhan, bukan beragama. Maka hidupnya berbeda, menjadi saksi, menjadi pengaruh, menjadi berkat. Pastikan engkau bertuhan dalam hidup ini. Ini supaya engkau menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Engkau menjadi saksi Kristus. Engkau menerangi gelap. Engkau menjadi terang bagi mereka, karena melihat contoh hidup. Bagaimana engkau hidup. Inilah yang harus dipulihkan mengenai gereja, mengenai agama. Kalau orang Kristen sudah berdiri seperti ini, mudah sekali untuk menjangkau Indonesia. Indonesia butuh saudara. Pastikan kau mengerti kebenaran. Yang 70 menit kekuasaan. Ini akhir zaman. Dan kau akan memerintah di mukamu. Dan kau akan menjadi ajaib. Karena Tuhan yang berajaib. Amen. Siapkan diri. Ini saat untuk menerima kekuasaan dari Bapa. Tuhan yang memerintah, Tuhan yang berdaulat. Tuhan mau itu terjadi. Tapi tidak semua orang mengerti panggilan Tuhan. Tidak semua orang menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Engkau punya ketetapan hati seperti Daniel untuk menjadi seperti yang Tuhan tetapkan. Salah satu pernikahan yang Tuhan entertain, jadilah seperti yang Tuhan mau. Suatu pernikahan Tuhan di marketplace, jadilah seperti yang Tuhan mau, bukan apa yang kau mau. Suatu menempatkan seorang untuk ada dalam pemerintahan, jadilah seperti Tuhan mau. Belajar dari anak-anak Tuhan yang sudah merespon panggilan Tuhan di dalam pemerintahan. Berbeda. Meskipun musuhnya banyak, Tuhan yang beracara. Tuhan itu membela kebenaran. Tuhan itu berdaulat. Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang menurunkan. Manusia nggak bisa apa. Manusia bisa merekam yang jahat. Tuhan memutar balikan untuk keuntungan bagi anak Tuhan. Selanjutnya, cara yang Tuhan membalikan luar biasa. Dimusuhin,
mereka-mereka yang jahat